Apa kabar semuanya? Selamat datang di tahun 2023. Perfect. Kangen nggak sama gua? Udah berbulan-bulan ini mungkin kontennya tipis banget dari biasanya. Karena apa? Karena gue sangat sibuk sekali dengan balapan di luar negeri. Look at the sun will rise. The sunset. Jadi minta maaf di akhir tahun kemarin sama beberapa bulan selain balapan, gue fokus juga sama jalan-jalan bersama keluarga gue. Gimana pun juga kan gue juga manusia biasa yang memang butuh waktu quality time dengan anak-anak dan gak selamanya juga harus dikontenin. Jadi di tahun ini kita kembali lagi 2023. Semoga ini menjadi video yang menarik di awal tahun. Dikarenakan bukan gua juga kangen sama lu aja, tapi gua kangen sama karya yang lagi gua bikin. Sekarang gue mau kasih update ke lo. Mungkin semuanya pada ingat atau tidak ya sama mobil yang satu ini. Mungkin mobil ini udah dibikin kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun selama proses berjalan, bukannya nggak berjalan. Perfect. Udah beberapa bulan mobilnya dikerjakan dan gue pengen lihat progresnya. Gue sedang mengembangkan satu genre baru untuk modifikasi kendaraan di Indonesia. Karena selama ini gue ngelihat industri kendaraan custom memang luar biasa hebat, tapi gue mau coba tuh another level. Dari mobil yang basic ya bukan Mustang, bisa gue rubah menjadi ini, memakai bodi asli dengan wheelbase yang sama, dan ternyata perubahannya pun juga sangat signifikan. Nantinya mobil ini punya suatu surprise yang besar, karena satu bodi walaupun ini pakai bodi asli, tapi dicetak kembali karena gue mau penampilannya lebih spektakuler daripada mobil-mobil resto mod lainnya. Seluruh bodi nantinya akan menggunakan karbon. Jadi mobilnya nanti warnanya hitam, tetapi hitamnya kalau deketin ternyata bukan warna cat, tapi lebih kepada seluruh bodi karbon. Dan ini adalah progres pengerjaannya, udah kelihatan bentuk bodinya kayak seperti apa. Pelek yang gue pesen belum datang, tetapi ini masih menggunakan pelek dengan space adaptor yang kira-kira nanti jatuhnya akan seperti ini. Pelek yang akan gue pakai nanti ada 2 gaya, yaitu ring 15 dan ring 18. Untuk ring 15-nya cukup spektakuler karena 15 depan lebar 9 dan belakang 15 lebarnya 12. Jadi itu bakal lebar banget. Kemudian untuk 18-nya yang akan menyesuaikan juga supaya kelihatan nanti ada perbedaan antara gaya retro racing car, gaya retro muscle car dengan gaya future muscle car. Ini akan tercombine di satu mobil ini. Untuk bodi secara keseluruhan cetakannya semuanya udah oke. Ini sebenarnya adalah udah molding dari ukuran sebenarnya. Karena habis ini kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu proses pencetakan dari bodi karbon itu sendiri. Kelihatan banget Mustangnya sama sekali tidak sama dengan Mustang-Mustang lainnya, karena menggunakan diffuser, sirip-sirip, lobang-lobang yang memang ya lebih kepada arah looknya dan juga fungsinya. Nanti challenge yang paling besar adalah sebetulnya di atap, karena dari bagian sini, dari bagian belakang, pilar B sampai ke pilar A, itu akan juga tercover dengan karbon, dan itu harus buatan karbonnya sangat amat tipis, kalau enggak nanti dia akan kelihatan sedikit berbeda. Oke, sekarang gue jelasin satu persatu apa aja yang udah dikerjain. Pertama, kap mesin. Ini kap mesin udah 100% pakai bodi cetakan fiber saat ini, tapi nanti fiber ini nggak kepake sama sekali, ditukar dengan karbon. Untuk menambah kesan lebih sangar dan juga fungsional, di atas kap mesin gue udah masukin air scoop. Jadi nanti air scoopnya itu langsung direct ke V8 intake yang akan mendapatkan angin lebih banyak daripada biasanya. Terus kedua, bagian spakboard. Kelihatan banget spakboard Mustang asli itu cuma segini, ya seginilah. Tapi ini udah ada penambahan 12 cm di masing-masing kiri dan juga bagian kanan. Di bagian depan, bumper asli yang warna chrome itu akan tetap dipakai, tapi udah ada cetakan lip di bagian bawah. Jadi ada dua step lip, yaitu lip yang bagian bawah menuju ke depan dan bagian bawah yang bentuk fungsinya adalah sebagai diffuser. Untuk spakboard, kalau biasanya spakboard itu over fender lebar, nah tapi di sini gue terinspirasi juga sama mobil hypercar, bukan supercar, hypercar, dan juga mobil WRC zaman sekarang. Jadi spakboardnya kepotong, tapi di sini lebih ada sirip-sirip yang akan menyalurkan angin ke belakang, dan juga secara look juga super fungsional.
Untuk side skirt, gue sengaja bikin one piece supaya nggak banyakan potong-potongan. Nah, side skirt ini juga berfungsi sebagai diffuser, jadi angin yang masuk ini akan dilempar ke bagian samping dan terus direct ke sini, dan bagian belakang itu nantinya anginnya akan masuk ke bagian atas, masuk ke dalam ban. Ini biasanya kalau di Mustang dia hanya menjadi pajangan, tapi saat ini gue bikin karena bagian belakangnya lebih center konsol 15 cm. Jadi gue juga bikin fungsi bener ada angin masuk ke dalam sini untuk mendinginkan rem, karena nanti akan ada air scoop menuju ke belakang. Pasti ini nanti tetap menggunakan bumper asli yang warnanya chrome, ada diffuser, tapi lampu belakangnya gue nggak akan pakai Mustang tahun 67 karena lampu belakangnya akan berubah menjadi lebih besar, jadi dia kurang lebih seperti gayanya Mustang Eleanor atau Green Hornet. Bagasi juga akan ada spoiler di sini, tapi gue masih belum tentukan apakah spoiler akan menyatu dengan bagasi karena gaya barunya adalah Swan Neck, yaitu wingnya GT3 tapi terbalik pemasangannya seperti GT3 RS yang baru. Sekarang mobilnya udah ada di sini. Ini adalah lokasi tempat bengkel cat ternama Indonesia, ya. Ini bengkel cemerlang abadi dan produk yang mereka pakai adalah wet gloss. Gue udah bekerja sama 3 bengkel yang punya nama. Pertama Dynaworks, yaitu yang melakukan perkawinan beda agama antara body Mustang dan E34. Kemudian Autosport yang melakukan semua karbon-karbon, dan sekarang udah masuk ke taraf cat yang kita akan lakukan segera karena perlu ada touch lagi, ya. Mungkin karena udah sekian lama bangunnya, ada karat-karat yang harus di-amplas, kemudian juga harus ya sedikit-sedikit kita diberesin, tapi gue percaya wet gloss ya, man, well, they are one of the best in Indonesia. Jadi gue selalu kerja sama yang the best. Jadi nanti kalau lagi di showing mobilnya, ini mobil mana diimpor dari Amerika? Enggak, yang satu di Ciputat, yang satu di BSD, yang satu di Bekasi. Jadi Jabotabek itu adalah ya sumber kekuatan perubahan otomotif yang berasal di dekat-dekat kita. Tapi di daerah-daerah lain Indonesia juga banyak banget yang orang bisa melakukan hal ini. Ini cuma showcase yang mau gue tunjukin ke bapak-bapak di sana. Kalau perubahan Indonesia adalah perubahan yang luar biasa, bisa dinikmati oleh generasi muda Indonesia. Spesial project kita kali ini dengan timnya Rifat nih. Saya mengerjakan untuk body conversion dari bodinya Mustang Pony yang asli, terus kita bikin body conversion di fender-fendernya. Kita pakai white body depan belakang, menyesuaikan dengan lebarnya velg yang kita sudah pesan. Terus kemudian penggantian bumper depan belakang biasa, dan juga ada splitter karbon nantinya. Penggunaan karbon di mobil ini cukup banyak, jadi selain sekarang sudah kelihatan di kap mesin, kemudian nanti ada di bumper, kemudian ada di fin samping, kemudian ada di scoop belakang juga. Nah, kalau di depan lagi balik, kita nanti ada front lipsnya lagi, di bawahnya dia ada semacam splitter, dan juga ada finnya di samping. Terus side skirt bawah juga ada dari karbon. Sampai ke belakang muter untuk diffuser yang ekstrim juga nanti kita pakai karbon, dan spoiler belakang kita pakai karbon. Proses di karbon di kita sedang di finishing. Mobil kita kirim ke wet gloss dulu untuk mereka persiapkan untuk dicat. Nanti pada saat pengecatan sudah selesai, kita akan melakukan fitment ulang untuk karbon parts-nya. Baru nanti kita akan siap-siap untuk install. Jadi semua sudah berbentuk sih. Berhubung aliran yang gue pakai adalah resto mode, yaitu restoration modification, jadi hal yang akan terjadi di sini kayak makanan fusion gitu, antara tradisional, otentik, sama modern dijadiin satu. Nah, perubahan dari body Mustangnya sendiri ini kelihatan. Kalau Mustang original kan ya batas garis ini aja ya. Tapi gue melakukan perubahan white body depan belakang, dan juga ada over fender yang nantinya akan lebih luar biasa. Cuman kalau ngomongin bendanya apa aja, sebenarnya yang lagi gue angkat di sini modifikasinya adalah tentang industri karbon. Karena kap mesin, bumper, spoiler, over fender, diffuser, air dam,
spoiler belakang itu semuanya akan berupa karbon yang dibikin di Autosport BSD. Ini mobil jujur bukan mobil speed. Basicnya mesinnya akan V8 3000 cc, gearboxnya manual. Cuman ini lebih kepada penikmat Sunday driving. Kalau kita ngomong San Morian lah ya, kalau motor gitu, atau Morning Drivers Club, atau kita running bareng gitu di hari Minggu-Minggu, kita nggak perlu ngebut lah. Buat apa ngebut-ngebut? Ngebut mah sirkuit aja, jalan-jalan. Nah ini mobil untuk cruising speed yang bisa dinikmatin, dan karena nanti bentuknya akan sangat berbeda dengan bukan Eleanor, bukan Bullet, bukan Shelby, bukan Fastback, tapi ini kepada Pony tahun 6667 kalau nggak salah 67 lah gitu. Jadi ini akan terjadi cross culture antara resto mod, Indonesian mod, American hot rod, terus American oval racing, karena nanti bannya akan pakai itu, dan pastinya alirannya juga akan menjadi street modification. So it's all up in one car, semuanya akan terjadi dalam satu mobil. Nah, satu hal yang paling membuat gua terkesima adalah mobil ini aslinya adalah E34. Bisa jadi Mustang, wah ini sih suatu hal yang luar biasa dan bangga sekali jadi orang Indonesia karena ini adalah buatan karya orang Indonesia. Jadi mobil ini datang sudah dikerjakan oleh Autosport 88 oleh Om Edwin. Di sini kita akan mewarnai mobilnya dan membuat mobil ini menjadi berpenampilan seperti baru kembali. Karena sekarang kondisinya tuh kalau gua lihat masih ada beberapa yang harus kita mulusin lagi. Kalau eksterior kurang lebih bentukannya sudah ada, tapi kita akan membuat lebih sempurna lagi pastinya. Kita akan lakukan pengecatan di mobil ini menggunakan warna hitam solid super deep black atau yang biasa orang sebut piano black. Jadi hitam paling hitam. Plus ditambah supaya lebih hitam lagi, kita kasih produk andalan kita yaitu wet gloss supaya mobil ini menjadi becek abadi dan juga tahan gores. Tetapi yang berbeda di mobil yang Om Rifat kita akan memberikan wet gloss yang tertinggi, yaitu wet gloss flat supaya permukaannya itu seperti cermin dan kalau kata Om Rifat bisa sampai dijilat mobilnya. Wah. Ini adalah mobil basically E34 yang dikawinkan dengan body Mustang. Gua nggak malu nyebutin kalau ini bukan Mustang asli. Well, sebetulnya Mustang asli sih bodinya, tapi landasannya adalah E34. Kenapa begitu? Karena gua adalah salah satu orang yang nggak malu untuk mengikuti perubahan zaman. Dulu aliran itu aliran klasik, kemudian aliran otentik, kemudian aliran modifikasi, dan sekarang ada aliran namanya resto mod, yaitu restoration modification, di mana banyak sekali kendaraan-kendaraan baru yang di backdate mengikuti body-body atau bentuk-bentuk kendaraan masa lalu. Ini tren udah dimulai di Eropa, di Amerika, dan lain-lain. Tetapi di Indonesia emang selalu terlambat. Karena apa? Karena kita nggak punya aturan yang jelas. Aturan yang lagi gue bela untuk bisa melegalkan kendaraan custom Indonesia. Karena gue ngerasa kalau aturan ini jelas, kita bisa melakukan pembayaran pajak ketika kita melakukan perubahan modifikasi. Yang diuntungkan adalah rakyat kecil. Kenapa gue ngebela rakyat kecil? Karena industri custom Indonesia semuanya adalah UMKM, industri kreatif otomotif yang berasal dari pengusaha kecil, bukan pabrikan. Gue juga brand ambassador dari sebuah brand, dan memang kita harus memprotek yang namanya industri atau pabrikan yang sudah investasi di sini. Tapi bukan berarti kita harus ngebunuh industri kreatif otomotif yang kita punya selama ini juga. Ini suara udah diperjuangkan bertahun-tahun, hambatannya ada aja gitu. Nggak tahu kenapa, apakah tidak tahu bahwa dunia sudah berubah, atau komunikasi antar departemen itu nggak selancar itu. Cuman gue nggak pernah berhenti berjuang. Sambil berjuang, gue bikin karya yang nanti akan gue tunjukkan bahwa, well, ini adalah hasil dari karya anak Indonesia yang bisa ngebanggain dunia. Kita nggak bakal ganggu industri gede, tapi kita mau ngebantu industri kreatif otomotif supaya bisa kedengeran nama Indonesia itu seperti apa.
tahun 2023 ini kita coba berjuang bersama untuk kelancaran legalisasi kendaraan custom Indonesia, karena gimana pun juga gue nggak ngelihat ruginya, yang diuntungkan berbagai pihak, dan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Oke? Kalau kalian setuju atau kalian punya komentar apapun, tinggal tulis aja di bawah. Gue pengen dengar juga inspirasi dari kalian terhadap industri ini apa, supaya nanti bisa gue capture, gue kasih ke orang-orang penggede di sana yang pegang jabatan, agar mereka juga punya pola pikir untuk segera berubah untuk mengikuti perkembangan zaman di Indonesia demi kebaikan kita, untuk menunjukkan eksistensi kita di mata dunia. Ini mobil belum punya nama. Kalau kalian punya ide, silahkan tulis di komentar di bawah. Karena kalau yang punyanya Ken Block kan namanya Unicorn, ya kan? Kalau ini belum ada namanya. Silahkan kasih ide kalian semua, karena dari Indonesia untuk Indonesia. Ingat tuh. Oke, buat kali ini video sampai di sini. Kalau ada harapan ada video-video apa lagi, well, silahkan ditulis juga. Pokoknya awal tahun bebas menulis apapun di bawah. Semakin banyak komentar, semakin menyenangkan, karena itu yang gue butuhin supaya 2023 secara konsisten setiap minggu pasti akan ada video baru. Oke? See you di video berikutnya. Bye-bye, bye-bye.